Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dan yang dikasih Tuhan. Di kesempatan saat ini, mari kita sama-sama mau baca dan renungkan firman Allah. Biar firman Tuhan itu semakin menjadi bagian hidup kita, memberkati kita dalam perjalanan iman kita. Baik jemaat Tuhan yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, tentunya kita akan luangkan waktu yang sebaiknya buat Tuhan. Ya, kesempatan yang ada kita tidak biarkan berlalu begitu saja. Mari kita lihat firman Allah dalam kitab Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata mencela engkau telah menimpa aku. Tema firman Allah, berkat dari cinta akan rumah Tuhan. Yang namanya berkat kita rindu alami dalam hidup kita. Ya. Di dalam terjemahan lama ayat ini ya dikatakan bahwa semangat bagi Allah dalam pekerjaannya membara di dalam diriku. Dan karena aku mementingkan pekerjaanmu, musuh-musuhmu menghina aku sebagaimana mereka menghina engkau. Pemazmur mengungkapkan hal ini. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ya, kata-kata yang mencela engkau menimpa aku. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup bahwa semangat bagi Allahku dan pekerjaannya membara dalam diriku. Luar biasa, saudara. Saya percaya kita juga belajar mengikuti teladan daripada seorang pemazmur, ya, seorang Daud. Semangat, gairah, apapun yang terjadi semakin membara. Tidak ada satupun yang menghalangi kita untuk datang mencari Tuhan. Saudara yang beribadah di gereja, kita punya semangat gairah luar biasa. Saudara yang beribadah di rumah, kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada, tetapi kita luangkan waktu untuk Tuhan, ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, ada satu gairah semangat yang membara dalam diri kita. Ya, apapun yang terjadi, bahkan Daud katakan kata-kata yang menimpa engkau, yang mencela engkau menimpa aku. Namun Daud, dia tetap pada prinsip hidupnya. Dia tetap semangat dalam Tuhan. Dia tetap mementingkan pekerjaan Tuhan. Apapun yang terjadi, hal-hal yang menimpa dia, ya, dia tidak pusingkan itu. Dia mau tetap cinta akan Tuhan, akan rumah Tuhan. Dia mau tetap mengutamakan Tuhan. Ya. Daud katakan hal yang mencela engkau, mereka yang mencela engkau, ya, yang sudah mencela engkau menimpa juga kepada aku hal yang sama. Tetapi itu tidak menjadi satu hal yang menjadi alasan Daud dia tidak cinta kepada Tuhan. Saya percaya saudara dan saya punya gairah dan semangat yang sama. Ada berkat daripada cinta akan rumah Tuhan. Ketika kita cinta akan Tuhan dan rumah kediaman Tuhan, di sana kita akan melihat di mana kita tidak akan pernah tawar hati. Ya. Kita bisa melihat Daud, ya, dalam di mana dia menghadapi Goliat, ya. Dia katakan kepada bangsa Israel, ya, kepada Saul dan mereka yang ada saat itu. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia hamba-Mu yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, masalah sebesar apapun yang dihadapi, jangan pernah tawar hati. Ya. Itu yang akan kita peroleh ketika kita punya kerinduan akan rumah Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, meluangkan waktu kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saudara beribadah di rumah maupun di gereja, kita lakukan hal yang sama. Waktu kita mengutamakan Tuhan. Saudara, dengan demikian apapun yang sedang terjadi kita tidak akan pernah tawar hati. Karena kita sudah punya dasar kebenaran firman Allah yang akan selalu menjadi pertolongan saudara dan saya. Ya. Dan yang berikut saudara, ya. Dan yang berikut saudara, bahwa Daud katakan juga kepada Daud katakan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, ya, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Ya. Jadi kita tidak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu takut. Kita tetap kuat
Di dalam mencari akan Tuhan, merindukan cinta akan rumah Tuhan, di sana ada satu kekuatan yang luar biasa yang akan memampukan kita menghadapi segala kenyataan. Kita tidak akan pernah takut karena kita percaya Tuhan Maha Kuasa ada di pihak kita. Dia akan menolong kita. Daud lepas dari semua yang dia hadapi karena Tuhan yang ada menolong dia. Dan saya percaya apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan akan sanggup menolong, melepaskan kita dalam segala kondisi yang bagaimanapun, saudara. Ya, dan yang berikut, saudara, ayat 45, Daud berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nama yang menyelamatkan, nama yang beri kemenangan. Kita beribadah, kita mencari Tuhan, mendekatkan diri Tuhan kepada Tuhan. Ada nama Yesus yang akan terus kita yakini, ya, akan memberikan kemenangan. Dan memang Yesus sudah memberi kemenangan buat saudara dan saya. Tuhan memberikan kemenangan. Daud datang dengan nama Tuhan, nama yang memberikan kemenangan, ya, nama yang ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Daud katakan, ya, engkau tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Itu yang dia sampaikan kepada Goliat. Aku hanya mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ya, nama Tuhan adalah benteng hidup kita yang akan memberikan pertolongan tepat waktunya. Dia tidak akan biarkan. Nama Yesus menyembuhkan, nama Yesus memulihkan, nama Yesus menyelamatkan, nama Yesus memberikan pengharapan, memberikan kemenangan dalam segala keadaan apapun. Puji Tuhan. Dan yang berikut, ayat 46 dan seterusnya, Daud katakan dengan satu keyakinan, tidak ada keraguan dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, tidak tawar hati. Yang kedua, tidak takut tetapi kuat. Yang ketiga, yakin dengan nama Tuhan yang kita percayai sanggup melepaskan kita. Dan yang keempat, tidak ada satu keraguan dalam diri seorang Daud. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, mengalahkan engkau. Itu yang Daud katakan kepada seorang Goliat, ya, supaya dia di sini katakan bahwa hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentaramu orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya mereka seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kita mempunyai Tuhan, sama seperti yang Israel sembah, ya, Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus, ya, yang akan memberikan pertolongan bagi kita. Dan supaya juga segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Dia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi segala sesuatu ada dalam daulat Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Apapun yang kita hadapi ada dalam kendali Tuhan. Hari-hari ini kondisi yang terjadi, kita hanya percaya saja dan yakin kepada Tuhan, sebab segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang akan dan yang mampu menyelesaikan semua. Puji Tuhan, biar renungan firman Tuhan ini memberkati kita, ya. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia dan tetap taat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam renungan firman Tuhan, dalam program bersama dengan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Immanuel bagi kita semua, salam sehat. Kuat imunmu, terlebih imanmu dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.